Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aditya Surya Putra dari kampus Universitas Perjuangan. Program yang saya ikuti di SIB ini adalah program Flutter. Kebetulan saya ada di kelas Flutter D. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari mini project yang saya buat. Mini project yang saya buat adalah tentang anime katalog app. Latar belakang pembuatan proyek ini. Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi katalog yang berisi informasi seputar anime atau bisa disebut animasi Jepang, di mana pengguna dapat menemukan anime-anime dari berbagai genre dan rating. Alasan saya memilih tema ini adalah banyak orang yang ingin memulai menonton anime, tapi tidak tahu harus mulai menonton anime apa. Oleh karena itu, dengan aplikasi ini diharapkan penonton baru dapat rekomendasi anime. MVP produk, spesifikasi fitur produknya yaitu pengguna dapat melihat daftar anime berdasarkan genre. Pengguna dapat melihat deskripsi anime seperti judul, genre, sinopsis, dan lain-lain. Ketiga, pengguna dapat mencari anime berdasarkan nama di kolom search. Kemudian tool yang aku gunakan dalam pembuatan project ini itu ada Visual Studio Code untuk uh, codingnya, GitHub Desktop untuk membantu saya dalam uh, push repository ke GitHub, Fork untuk melihat branch-nya, GitHub untuk menyimpan repository-nya. Framework yang saya gunakan adalah Flutter, menggunakan library Material App, dan kemudian Android Studio Emulator untuk menjalankan aplikasi tersebut. Package yang saya gunakan the provider untuk global state management saya, Dio untuk mengambil data dari API, Get Service Locator untuk membantu nanti dalam dalam coding, Infinite Propagation untuk membuat halaman genre supaya bisa di scroll, Dart untuk dapat mereturn sebelah kanan menjadi mengambil data API, sebelah kiri mereturn error cursor slider untuk membuat top 10 anime. Untuk struktur folder, yang pertama aku membuat komponen. Folder komponen ini menyimpan widget komponen yang tampil di dashboard seperti top rank dan generate tag. Yang kedua ada folder model. Folder model ini menyimpan model dari JSON yang diambil dari API. Yang ketiga ada folder provider, menyimpan semua provider yang digunakan. Ada folder repositories, berisi penghubung antara API dan provider. Widget, berisi widget seperti image widget yang digunakan di dashboard. Ada folder page juga yang berisi dashboard, search page, dan detail page. Untuk app constant digunakan untuk menyimpan base URL dan key. Injector untuk menginjek segala hal yang dibutuhkan. Main.dart aplikasi program utama dari Flutter tersebut. Berikutnya tuh ada penempatan komponen. Di atas ada app bar ya,
dan ada tombol search yang mengarah ke tombol page. Kemudian ada slider carousel berisi top anime. Ini dapat di slide dan diklik nanti akan menuju ke detail page, detail animenya. Kemudian ada genre page, merupakan sebuah list genre di dalamnya berisi tombol yang mengarah ke halaman yang menampilkan anime berdasarkan genre yang dipilih. Jadi nanti user dapat memilih salah satu, nanti akan ketika diklik akan mengarah ke list anime berdasarkan genre. Nah, ini bisa di scroll ke samping beberapa genre yang tersedia. Kemudian ada slider juga sama, tapi ini tidak otomatis, tidak bisa diklik juga. Nanti user dapat mengklik si all untuk menuju genre page ya, list page itu. Jadi isinya semua anime bagian romance. Kemudian menuju ke alur kode. Saya jelaskan langsung di Visual Studio Code. Pertama, untuk alurnya saya buat dulu main ya biasa. On app, my app. Di my app kita kembalikan ke dashboard. Dashboard berisi halaman utama, halaman pertama ya di homepage. Ini scaffold, pakai tone bar dengan judul anime katalog app, punya icon button seperti yang tadi di. Nah, icon delegate custom scroll wheel untuk si halaman itu dapat di scroll. Slipper up bar untuk membuat judul top anime widget. Nanti saya jelaskan top anime widget dipanggil slipper up bar. Pertama kita membuat ini kita buat dulu apps konstan berisi base URL dan key. Lalu kita buat injector menggunakan getIt instance ya, final simpan dari sini. Jadi dengan getIt ini kita dapat tahu si provider tuh walaupun beda halaman kita dapat langsung dipanggil, disimpan di sini. Tinggal pakai SL. Saya langsung ke model, mungkin map dari JSON dari API kita tampung di sini. Model, habis dari model kita langsung kita buat abstract class, berisikan ini, lalu kita buat implementnya di sini. Contoh ini kita buat implement getroman ya. Kita try get anime. Tadi kan sudah ada base URL, jadi langsung ke anime, terus pakai query parameter romance page, gunakan di sini. Jadi dikirim datanya dari infinite page size untuk ukurannya jika status code 200 atau visual data tidak sama dengan 0, maka itu write. Nah, ini fungsi dari dari Dax. Kalau kita install cache Dax, maka ada fungsi either kan, jika kanan, jika right, kemudian
Nah, ini modelnya, maka return model baik. Nah, ini yang kiri, string kan kita mau nge-return respon error misalnya, maka akan masuk ke left. Nah, untuk get anime range sama juga sebenarnya untuk elemennya. Selanjutnya langsung ke provider, kita buat provider, kita buat misalnya tadi top rank misalnya. Nah, kita buat kelas dengan change notifier, kita buat panel anime repository, menampung anime repository, membuat fungsi metode ya, mengambil anime repository yang tadi itu yang ini, terus pakai apa namanya, fungsi get anime range. Jadi kalau visualnya, kalau error menampilkan error message pakai snack bar, lalu is loadingnya false, kita beritahu notify listener supaya state-nya berubah. Jika ada respon, kita hapus dulu anime listnya, clear, lalu add all respond.data. Kemudian hasil itu diambil, dimasukkan, jangan lupa dulu di providernya di register dulu di sini, dan di multi provider di main.dat. Selanjutnya top rank. Nah, yang tadi itu dipanggil di sini init state context get anime get provider get anime rank. Kita buat dengan carousel, temkonya provider anime.length, terus kita simpan animenya provider anime.index di final anime. Nanti kita pakai langsung di sini title. Ini menggunakan animasi tiap perpindahan page-nya untuk pengaturan carouselnya. Untuk item anime saya buat sendiri dari konteks dan kontainer dengan beberapa yang bisa diatur, misalnya konstruktornya, supaya dapat digunakan secara global. Image juga saya bikin sendiri supaya bisa dipakai global. Title juga, yang lainnya sama di widget saya simpan. Selanjutnya untuk pagination, ketika si gambar atau si anime itu diklik ya, untuk anime untap, nah untap, maka akan push ke page detail anime.
Detail ini mengirimkan parameter ID. Jadi nanti melihat mengetahui si page-nya itu dari ID. Untuk page detail anime, menggunakan detail anime provider seperti tadi ya. Ininya stylenya tinggal panggil seperti biasa. Berikutnya untuk pagination itu sebuah list, halaman list ya, berdasarkan genre. Jadi semua anime berdasarkan genre. Jadi misalkan romance kita klik atau di sini diklik, maka akan menuju pagination directory. Pagination providernya ada lagi, sebentar. Misalkan ada dua metode dalam satu provider kan ya. Yang pada metode ini untuk menampilkan doang. Nah, ini untuk paging. Ini memerlukan apa ya, infinite scroll pagination. Memerlukan integer page, paging controller harus mengirimkan ini apa namanya, page. Ketika result error message snack bar biasa tampilkan error message. Nah, ini ketika if response data length kurang dari 10, maka paging controllernya akan dispatch kirimkan last page. Jadi si data gak akan ngambil lagi yang lainnya. Pen page, respon data page tambah 1. Jadi maksudnya page tambah 1 jika data lebih dari 10 yang ditampilkan itu, maka page itu akan load lagi. Sebentar. Untuk halaman pagination saya menggunakan type. Jadi saat nanti diklik CL misalnya, akan menggunakan parameter type enum, type anime. Saya buat kelas dengan extend state. Ini state paging controller advanced resolver. Nah, aku menggunakan switch case untuk berganti-ganti ya, tergantung tipe animenya, genrenya. Instead setelah dipakai, si paging controlnya di dispose supaya tidak membuat data. Kemudian kita buat juga ini konteks scaffold. Nah, ini untuk judul pakai switch case juga. Jadi nanti judul listnya tergantung genre yang dipilih. Nah, ini untuk packet view atau infinite scroll pagination menggunakan packet grid view. Builder get-nya adalah page builder get dengan anime model. Mari itu item anime. Seperti tadi juga menggunakan animasi. Terus ini untuk ambil data menuju page detail.
Berikutnya untuk alur apa namanya, untuk alur search page kita gunakan model yang sama. Untuk search page provider sebentar, hampir sama sebenarnya, cuman yang diganti itu jadi query untuk nanti memasukkan nama anime yang dicari. Search page saya menggunakan search delegate yang bawaan dari Flutter. Saya membuat class search delegate ini apa namanya, action untuk kotaknya itu, yang itu kotaknya itu loh. Terus will context saya buka buat konteks providernya. Ini untuk menyimpan provider, memanggil providernya di sini. Kemudian ini ketika menggunakan consumer ya, ketika provider is loading seperti biasa tadi, returnnya provider is empty, anime not found. Ketika provider is not empty, maka mereturn grid view builder. Kita mengkonnya provider.line provider anime index, mereturn atom anime juga yang tadi saya buat, jadi banyak yang saya gunakan ulang lagi. Push lagi menggunakan animasi serta mereturn menuju ke detail anime dan mengirimkan parameter ID. Untuk pemaparan coding mungkin sudah, lanjut lagi ke presentasi. Berikutnya git flow. Untuk itu saya membuat project ini, aplikasi ini hanya berdasarkan fitur ya, berdasarkan page. Jadi aku pertama itu bikin page dashboard itu, terus aku merge langsung, terus aku bikin slicing dulu, langsung merge lagi, terus aku buat pagination, aku merge lagi, buat detail anime aku merge lagi. Itu aja git flow dari project aku. Untuk produk sukses saya, daftar anime berdasarkan genre sukses ya, sudah tampil juga, udah ada listnya. Detail anime juga sukses. Search anime ada minat bug karena terkena limit dari API-nya karena gratisan ya. Kemudian saya membuat yang tidak ada di MVP itu slider, top 10 anime slider, sukses juga, udah tampil. Untuk demonya sebentar, saya buka di sini aja untuk demonya. Nih slidernya bisa di kanan kiri, sebenarnya diklik langsung ke detail anime, sinopsis semuanya ada di sini. Kemudian genre tag dipilih, akan muncul list berdasarkan genre. Kalau diklik menuju ke detail anime, diperhatikan juga saat perpindahan halaman ada animasi. Nah,
ada animasi juga. Pokoknya setiap pergantian page ada animasi. Nah, itu dia. Dari scroll, see all, list juga. Dan untuk searchnya saya ketik misalnya full metal. Nah, ini bugnya, soalnya udah nggak bisa secara ini limitnya karena gratisan juga. Nah, searchnya udah muncul listnya, itemnya bisa diklik juga. Nah, ada animasi juga tadi. Sekian dari untuk demo. Berikutnya adalah problem yang saya alami dalam pembuatan project ini, yaitu karena API ya, API-nya adalah limitnya berapa request per hari gitu ya kalau nggak salah, lupa lagi. Jadi kalau aku habis batas requestnya, aku ganti akun lagi. Jadi aku total ada 4 akun, jadi gonta ganti terus kayaknya. Gitu paling. Terus kemudian ada juga API limit per second. Bentar, aku juga buka langsung aja di sini. Pricing. Nah, 2 request per second tadi kan ada bug juga. Kalau per secondnya lebih dari itu gak ngeload gitu. Tuh kemarin aku bikinnya itu gak pakai ini, gak pakai button-button gini, semuanya pakai yang ini sampai bawah, ada romance, action gitu ke bawah banyak. Tapi masalahnya itu limit per detiknya itu, jadi datanya gak keambil. Kemudian problem saya juga itu kemarin saya sempat sakit, jadi gak bisa ngajain juga di hari Sabtu Minggu kalau salah. Mulai sakitnya itu Senin, Selasa, mendingnya itu hari Rabu. Jadi jadwal presentasi aku tuh kan Senin ya, tapi aku gak kuat presentasi itu. Jadi aku jadinya video saja, kata dari pihak alterannya juga. Berikutnya untuk rencana pengembangan proyek ini ke depannya, mungkin kalau bisa eh, kodenya diperapi lagi. Kemudian untuk permasalahan API, karena menggunakan API gratis jadi ada limit, mungkin bisa menggunakan API berbayar atau mungkin bikin API sendiri. Terus kemudian ada fitur yang lainnya juga yang mendukung seperti login, register, dan dari login register itu per orang dapat ngebookmark anime favorit masing-masing dan disimpan di akunnya gitu. Paling gitu sih tuh yang aku pikirkan, yang sempat kepikiran gitu. eh Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.